الرحمن الرحيم. قال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج في كتابه الوصايا النافعة رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال نفع الله به: كن مع الحق كأن لا خلق، وكن مع الخلق كأن لا نفس. فإذا كنت مع الحق كأن لا خلق وجدت وعرفت وعن الكل فنيت، وإذا كنت مع الخلق كأن لا نفس عدلت واتبيت ومن التبعات سلمت. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ونفع به: أوصاني حبيبي فقال: لا تنكل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله تعالى، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصحب إلا من يدلك على الله أو على أمر الله، وقليل ما هم. وقال: من ادعى مع الله حالا وظهرت منه إحدى خمس فهو كذاب أو مسلوب: التصنع بطاعة الله، وإرسال الجوارح في معصية الله، والطمع في خلق الله، والوقيعة في أهل الله، وعدم احترام المسلمين على الوجه الذي أمر الله. وذكر محمد بن عراق رحمه الله في بعض رسائله عن بعضهم أنه قال: من ترك شهوة الناب دون النصاب فما أصاب، ومن ترك شهوة النصاب دون الناب فما أناب، ومن تركهما معا فقد أتى بالصواب. وقال الشيخ المعروف بزروق نفع الله به: أصول طريق القوم 5: تقوى الله في السر والعلانية، واتباع السنة في الأقوال والأفعال، والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار، والرضا عن الله في القليل والكثير، والرجوع إلى الله في السراء والضراء رضي الله عنهم أجمعين، وجعلنا وإياكم منهم بفضله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تمت الوصية والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ثم اعلم أيها الأخ أن جميع ما أوصيتك به قد أوصيت به نفسي وكافة إخواني وأصحابي خصوصا، وسائر من يكف على من أوصيتك به من المسلمين عموما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Masih kita diberi wasiat oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Ali bin Haddad di dalam akhir wasiat yang beliau tulis. Di antaranya adalah kutipan-kutipan wasiat dan nasihat para salafus saleh, para ahlillah, para aulia Allah. Di antaranya adalah perkataan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Kun ma'al haq ka'an la khalq. Selalulah ketika kau bermuamalah dengan Allah seakan-akan tidak ada makhluk. Fokus kepada Allah, lupakan makhluk. Wa kun ma'al khalq ka'an la nafs. Dalam kau bermuamalah dengan makhluk, dengan manusia, kau harus lepaskan egomu, kayak tidak ada nafsu. Fokus untuk membahagiakan makhluk, fokus untuk berbuat baik seperti tidak ada nafas. Wa idza kunta ma'al haqq ka'an la khalq. Apa natijahnya? Ketika engkau bermuamalah dengan Allah dan seakan-akan gak ada makhluk. Jangan libatkan makhluk ketika bermuamalah dengan Allah. Jangan libatkan nafsumu ketika bermuamalah dengan makhluk. Kalau engkau tidak melibatkan makhluk ketika bermuamalah dengan Allah, natijahnya wajadta wa arafta, kau akan dapati Allah.
kau akan kenal kepada Allah. Wa 'anil kul fanait, dan dari selain Allah kau fana. Dan dengan kepada selain Allah kamu lupa. Fana itu seperti tenggelam, ya, lenyap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fana kepada Allah itu tenggelam di lautan ma'rifatullah. Mau tenggelam di lautan ma'rifatullah, jangan libatkan makhluk. Dan apabila kau bermuamalah dengan makhluk, jangan libatkan nafsu. Apa hasilnya? Apa natijahnya? Adal wattaqaita, kau akan objektif. Ansofta, adalta, lurus. Wattaqaita, dan kau akan bertakwa. Wa minat tabi'at salimta, dan daripada dosa kau akan selamat. Yang membuat kita ini bersih tegang, clash dengan makhluk, karena kita libatkan nafsu. Kalau kita nggak libatkan nafsu, kau akan berkata yang hak itu hak, batil itu batil, ya. Dan kau nggak akan berani mengatakan yang hak itu batil ataupun yang batil itu hak. Kita gitu. Dengannya kau akan jauh daripada perbuatan Islam. Wa qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa nafa'a bih awsani habibi faqala la tanqul qadamaik illa haitsu tarju thawab Allah. Aku oleh kekasihku, ya, diberi wasiat. La'allal Habib di situ adalah Rasulullah. Ya, diwasiati mungkin dalam mimpinya oleh Rasulullah. Di antaranya, jangan kau langkahkan kakimu kecuali di tempat yang di situ ada pahalanya Allah. Jangan pernah melangkah kecuali di tempat yang di situ ada ridha Allah. Ya, jangan pernah keluar dari rumah, jangan pernah berjalan ke suatu tempat kecuali di situ ada pahala. Wala tajlis illa haitsu ta'man ghaliban min ma'siyatillah. Jangan kau duduk di satu tempat, tinggal di satu tempat kecuali kau merasa yakin bahwa di situ kau tidak akan maksiat kepada Allah. Kalau apabila kau ragu atau bahkan yakin bakal bermaksiat, jangan duduk di situ. Jangan duduk dengan orang ataupun jangan tinggal di satu tempat yang di situ kau akan maksiat kepada Allah. Terakhir, wala tashab, janganlah berteman kecuali berteman dengan orang yang senantiasa mengajakmu kepada Allah. Makanya jangan berteman kepada orang dengan orang yang dia justru menjauhkanmu dari Allah. Au ala amrillah, atau perkara ya dulu ala Allah, au ya dulu ala amrillah, menunjukkanmu atas perintahnya Allah. Wa qulil mahum, tapi sayangnya sedikit ini. Banyak di antara kita keluar dari rumah sudah niatnya maksiat. Banyak di antara kita yang duduk dengan orang-orang yang di situ kita tahu mereka bermaksiat kepada Allah. Bahkan berteman dengan orang yang tidak takut kepada Allah, yang mengajak kita bermaksiat kepada Allah. Wa qala Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau masih berkata, man idda'a ma'allahi halan, kalau ada orang ngaku wali, ada orang mengaku punya hubungan dekat dengan Allah hingga disikapkan hijab, hingga merasakan yang disebut dengan hal. Kalau orang itu mengaku seperti itu, anggap aja orang itu ngaku wali lah. Sebab yang namanya aulia itu lahu mahwal, punya keadaan khusus sama Allah itu. Ada orang ngaku dia itu suka dapat wasiat dari Rasul, suka mimpi dengan Nabi, suka dia itu mendapatkan nafahat rabbaniyah, seakan-akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan lain-lain. Ini tidak al-hal, nggak apa-apa. Ada orang mau ngaku seperti itu, halan wa sahlan. Tapi kata beliau,
wa dhaharat minhu ihda khamsin. Anda yang mengaku punya hal, mengaku wali, mengaku punya kedudukan khusus tadi ini, kalau melakukan 5 hal ini, maka maaf, apa yang kau katakan, pengakuanmu adalah kadzdzab, pengakuanmu adalah bohong, au maslub, tidak bisa terima. Apa itu? Ya, jadi kalau orang ngaku wali melakukan hal ini, wis nanti sih. Yang pertama, at-tasannu' bi ta'atillah. Suka tasannu' ketika berbuat taat. Jadi maknanya berbuat taat itu bukan karena Allah untuk makhluk. Ya. Kalau masih berbuat karena makhluk, bukan karena Allah, nggak mungkin dia punya hal. Karena hal ini diberikan hanya kepada orang-orang yang mukhlis kepada Allah. At-tasannu' itu dibuat-buat, ya, berbuat taat bukan karena Allah. Wa irsalul jawarih fi ma'siyatillah. Orang kalau intial hal tapi dia biarkan, dia lepas anggota badannya dalam untuk bermaksiat. Orang ngaku hal lisannya bohong, orang ngaku hal mendengar yang haram, orang mengaku hal berjalan yang haram, orang mengaku hal makan yang haram. Ada kizib. Wa tama' fi khalqillah. Kalau ada orang mengaku wali tapi dia itu punya keinginan dari makhluk, berharap dengan makhluk, yatma' 'alal khalq, itu apa ya? Nyasar atau buat sasaran makhluk ini mau diambil keuntungannya. Orang kalau dia da'il hal itu sudah enggak butuh sama makhluk. Kalau masih berharap dengan makhluk, lebih tepat tamak hal itu berharap sama makhluk, berharap hartanya, berharap nanti dia dihargai, berharap harapan dengan makhluk ini sudah pertanda kalau dia tidak ada hal. Wal waqi'ah fi ahlillah. Yang keempat, bohong. Kalau orang mengaku wali, mengaku punya hal, tapi dia itu suka membicarakan, menghina, merendahkan ahlillah, yatkalam al-awliya, mengingkari maqamnya awliya, mengingkari karamatnya awliya, ya, yang seperti ini tidak mungkin. Kata Habib Umar, para awliya itu min manba'in wahid, tidak mungkin diantara mereka ta'arud fil mabda, apa ta'arud fil huruf mungkin, tapi di mabda mungkin. Gimana pun juga para wali satu dengan yang lain mesti tahabbillah, masyriq wal maghrib, baik yang di timur maupun yang di barat, karena mereka sumbernya satu, wasitohnya adalah Rasulullah. Ini nggak punya wasitoh lain-lain. Kalau ada wali ngakunya yang ini nggak cocok sama ini, nggak cocok sama ini, wadah berantem, sih bukan wali semua sudah. Nggak mungkin, mau mabak wahid. Kalau yang ini katanya ketemu Rasul, ini ketemu siapa? Ada min masdar wahid, kata Habib Umar, kul awliya masdurun wahid. Ada ketidakcocokan sedikit di antara mereka diam, atau yang tua minatin yang muda, itu biasa. Tapi kalau sampai i'tirad, waqi'ah itu menghina, menjelekkan para ahlillah, nggak mungkin. Ya. Kok waqi'ah li ahlillah? Sampai yang kelima terlihat, wa aharab ihtiramul muslimin. Nggak mungkin yang namanya wali gak menghargai orang Islam, apalagi wali. Orang Muslim biasa ini loh. Ya. Itu kalau tidak dihargai, berarti dia bukan orang yang mengaku punya hal. Orang punya hal yahtarimul kul, karena mereka itu adalah ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang, yang dikasih sayangi oleh Allah. Ya. Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kathrati shalah wal siyam. Yang namanya para aulia ini, umatku ini tidak masuk surga, tidak dapat kedudukan, bukan cuma karena banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah, nah, tapi
li sakhawati nufusihim, dermawan karena nggak cinta dunia. Kemudian wasalamati sudurihim, hatinya bersih. Dan yang terakhir warahmah bikulli muslim, punya kasih sayang kepada segenap. Tidak pernah doakan muslim jelek, ya, tidak pernah doakan orang muslim jelek. Kalau sampai orang itu kualat, biasanya bukan karena doanya wali, tapi ma'adali waliyan, yang Allahnya ini yang ghirah dengan auliyanya. Ada orang kurang ajar sama wali, kualat. Kalau kualat, bukan walinya yang doakan itu. Wah, kalau walinya itu ngomong gini, wes kapok aku, kualat sama anak, bukan wali. Kata Hayy Wali Jufri, wamin alamat, ya, alamat punya adanya nufus. Ketika orang ya ta'adda alaih, orang cari gara-gara sama dia, terus orang itu kena musibah dan mengatakan hadahu, ini loh orang walat sama anak. Berarti dia itu sudah enggak, berarti sudah ta'zim nafas. Ya, begitu orang yang kurang ajar tadi itu terkena sesuatu, langsung kepada Allah, ya Rabb jangan. Dia tahu bahwa itu bukan kualat sama dia, kualat sama Allah. Tapi kalau sudah kualat sama dia, ada khatirah. Ya. Makanya aulia seperti itu, tidak pernah doakan orang ini jatuh, doakan ini tidak pernah. Ya. Tapi Allahnya yang cemburu. Aulianya itu kalau diganggu, man ada di waliya, akan adzan tuh bil harb. Aku alam tuh gua umumkan peperangan. Makanya kata ulama, tidak ada dosa yang lebih besar, yang paling besar di antara semua dosa besar selain syirik itu dua. Yang pertama, waqi'ah 'alal awliya al-'adillah bidalil adzantuhu bil harb. Kemudian yang kedua adalah akilur riba. Fa'adzanu biharbin minallah. Ini dua-duanya ini ancamannya harb, dan tidak ada maksiat yang lainnya yang diancam sampai diperangi kecuali dua ini. Makanya hati-hati. Ya. Makna ihtiramul muslimin ala wajhi alladhi amara Allah bih, yakni menghargai dengan cara yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah. Adapun perkataan Muhammad bin Arab, saya cari dulu karena kalimatnya agak sulit itu. Insyaallah besok. Wa qala Syekhul Ma'ruf Bazarruk, beliau berkata, usul thariqil qaum, ketahuilah bahwa asas pondasi thariq tasawuf, jalan tasawuf ini ada 5. Pertama, takwa kepada Allah sirr wal alan, sendiri maupun di hadapan orang. Mengikuti sunnah wal aqwal wal af'al, fil aqwal wal af'al, mutaba'ah lin nabi. Gak ada wali, ya, gak ada tasawuf yang mengajak kita keluar dari jalannya Rasulullah, gak ada sudah. Abu Yazid al-Bustami beliau berkata, "Law ya, ra'aitum man yusalli wa tarabbaha fil hawa." Kalau kalian lihat ada orang punya keramat, bukan nebak-nebak, tapi bisa sholat di laut, di langit, di awan, jadi pas naik pesawat kelihatan, ya, kayak Aladin, sholat di langit. Wah, kira-kira wali enggak orang itu? Kan sudah jelas wali, mana ada yang bisa kayak gitu? Enggak mungkin hadirin di langit. Mungkin pasti wali, nanti dulu zidhu bimizani syariah. Lihat dia mizannya, timbang dulu dia dengan timbangan syariah. Melakukan hal yang haram atau tidak, meninggalkan wajib apa enggak, mengikuti Rasulullah fil aqwal wal af'al atau tidak. Kalau tidak, hatta sholati apa dulu istidraj ya.
Ada perempuan yang lagi ramai di televisi di mana-mana itu ngobat-ngobati orang, kalau ngobati Rasulullah hadir. Jadi kalau ngobati itu Rasulullah lagi hadir, Rasulullah hadir. Bisa jadi rohaniyatun Nabi, bisa jadi wong memang arwahul auliya wal anbiya jawab. Kalau ada yang mengatakan itu mustahil dan lain-lain sih tak ngerti itu. Ya. Arwah cobalah baca di kitab. Arwahnya para nabi dan rasul cobalah bisa hadir kemanapun, tapi bukan dihidupkan kembali. Salah. Yang mengatakan nabi datang lagi itu maknanya itu kembali keliru sudah. Nah, hal seperti itu gimana? Ilmiah zimha bin mizan syariah. Nah, kalau urusannya ngobati orang di rumah itu, ngobati orang supaya diobati boleh fulus, terus kalau pun nanti tak anak aja tidak mau datang kok. Coba nanti panggilannya, tak undang, apa mau ngobati orang? Anak mau ngobati orang, buka topik, ya nanti antum datang mau tidak mau apa? Anak disuruh datang ke tempat itu ngobat-ngobati orang, waduh udah mangan belum? Udah ngontok juga. Udah Ustaz, nanti kalau dapat fulus paruan. Nah ini yang anak perlu mikir. Fulusnya paruan. Iya. Terus kira-kira seperti itu nanti ya Rasulullah hadir nanti bukan kita orang munasofah, nus binus. Ya, setengah-setengah sadar kalah ada ihana di hati Rasulullah. Kalau di majelis maulid Rasulullah arwahnya datang, karena arwah dia cobalah rohnya itu makul. Tapi kalau di majelis kayak gitu, ya zin bi mizan syariah. Kemudian wa li'rad 'anil khalq. Ya tadi itu sama, berpaling dari makhluk, ighna 'anil nas. Kemudian ridho anillah, ridho kepada Allah dengan rizkinya yang sedikit, yang banyak, yang semua. Ya, pokoknya ridho. Wa ruju' ilallah fi sarra wa dharra, kembali kepada Allah itu dalam semua keadaan. Nah, ini Thariqul Qaum itu senang ingat Allah, susah ingat Allah. Kalau ente susah tok ingat Allah. Kalau senang lupa, kita orang lupa. Tapi kalau mereka fi sarra wa dharra yang ingat Allah, dapat kebahagiaan ingat Allah. Ya Allah, baiknya Allah. Dapat musibah ya Allah, angkat musibah. Ingatnya Allah terus. Ya. Radhiyallahu anhum ajma'in wa ja'alana Allah wa iyyakum minhum bi fadlihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berjalan di jalan mereka dan mendapatkan kedudukan yang mulia seperti mereka. Tamatil wasiyah, selesailah sudah wasiat, dan ketahuilah wahai saudaraku, yang aku wasiatkan kepadamu ini adalah apa yang aku amalkan. Makanya manfaat. Imam Sya'rani, beliau Imam Haddad itu kalau memberi wasiat kepada kita adalah wasiat yang sudah diamalkan. Kalau ilmu gak diamalkan, diwasiatkan percuma. Alhamdulillah, ya. Khususnya ini adalah aku berikan kepada saudaraku, temanku, dan wasair, semua orang yang mengharap wasiat daripadaku, fadhal bainal muslimin umuman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.